sudah makrifat pada Allah, manakala di dalam hatimu sudah tidak ada selain Allah, selain hidup, selain Tuhan secara umum, sudah tidak ada. Kami akan membahas tentang cahaya itu khusus yang ada kaitannya dengan cahaya makrifat, berarti hubungannya dengan ruhaniyah. Hal ini termaktub di dalam surah An-Nur, ya. Kita lihat surat An-Nur ayat 44-45. 46. Yuqallibu ganti sapa Allahu Gusti Allah alaila ing waktu wengi diganti wan nahar, waktu siang. Malam diganti Allah siang. Siapapun akan paham, Pak, kalau malam itu mesti gelap disebabkan matahari tidak datang. Wan nahar, siapapun mulai anak TK sampai SMA perguruan tinggi mesti paham kalau siang itu terang dikarenakan matahari datang, cahaya itu datang. Ayat ini maksudnya bukan itu. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Ini pelajaran yang bisa paham hanyalah orang-orang liulil absor, orang-orang yang penglihatan ruhaniyah ini tajam. Apa maksudnya malam, apa maksudnya siang. Kita yang masih ngaji di dalam tafsir muhakamah, pelajarnya di syariat dan di thariqah, pahamannya itu ya kalau siang ikut terang sebab matahari, kalau malam gelap sebab matahari enggak datang, hanya itu. Padahal itu adalah ibarat pelajaran, yang pelajaran itu punya maksud. Maksudnya apa? Jadi tampilan-tampilan secara dohiriyah ini, Pak, alam ini ibarat aja. Ini kinayah, ini isyarah, ini ayat. Lah, ayat artinya tanda, menandai apa? Golongan kita yang masih ada di ahli hijab nggak paham. Kita yang masih ada di ahli hijab mesti pahamannya ya secara dohir itu kalau siang terang karena matahari datang, kalau malam gelap karena matahari tidak datang, hanya itu. Tidak bisa paham maksud aslinya ayat ibarat itu bagaimana, nggak paham. Sebab apa? Sebab dia terhijabi dengan makna secara dohir ini, sehingga tatkala dihadapkan makna ibaratnya itu dia tolak. Artinya orang syariat kita itu tidak akan pernah bisa tembus kepada Allah karena menolak ajaran hakikat. Titik. Justru dengan kepahaman di dalam pengertian muhakamah syariat ini akan menghalangi kita, menghalangi ruhaniyah hati kita terhadap Allah, sehingga menolak pengajaran-pengajaran tentang masalah wa ibiyai ati iki dateng Allah. Mesti nolak. Pertanyaannya, apakah golongan kita yang menolak itu dikatakan salah? Tergantung jawab saya.
Jawab saya, dari sisi proses tidak salah, karena kita baru kenal, itulah proses kita, Pak. Tapi ini dikatakan salah kalau kita sudah sering mendengarkan, kita masih menolak. Ini yang miturut Allah katakan dalam satu ayat, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih nasihat atau tidak terkait dinut tauhid, itu enggak percaya, selalu menentang, selalu ingkar. Akhirnya keputusan Allah di situ, khatamallahu ala qulubihim, ditutup Pak hati kita, dikunci oleh Allah. Cara Allah mengunci mudah saja. Sing ngalim ilmu dohir malah di ngalim no. Sing punya pengikut ratusan diribok no, ribu itu diribok no itu Pak. Asalnya 100 menjadi ribuan. Asalnya kita penggemarnya itu ratusan, dinaikkan oleh Allah ribuan, akhirnya viral. Itu cara Allah. Sing sugih malah disugih nih. Sing pangkate RT diunggah nih jadi kepala desa. Loh iya, itu cara Allah. Sing kepala desa jadi gubernur, sampai mentap menjadi raja atau presiden, perdana menteri. Itu cara Allah. Sehingga dia masuk dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Istilah penyakitnya hati tidak disembuhkan malah bertambah. Terus ini jangan disimpulkan berarti orang yang kaya, orang yang pengikutnya ribuan, orang yang punya pangkat sampai presiden berarti penyakitnya kandel gitu. Oh enggak. Jangan ditabur uyah. Semua itu ada istisna atau yang dikecualikan. Semua akan mengalami kegelapan, resah, gelisah, bahkan ketakutan tatkala alam ini gelap, kecuali codot. Buatan gelisah. Siapa codot itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya tapi aja celuk codot Pak, wong ya gak penak nanti. Siapa yang orang-orang yang hatinya tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan duniawi, mereka lah codot. Piro nomor codot Pak? 3 songo, 4 songo, apa lem? Lah codot itu Allah memberikan keterangan dalam satu ayat. Alladzina yaiku wong akeh yadhkuruna kang padha ngreksa atine dateng zikir terhadap Allah, qiyamau keadaan baik dia berdiri, wa qu'udan keadaan dia itu duduk, wa ala junubihim baik keadaan dia itu berbaring. Berarti jenengan sing biasai terus berzikir waktu demi waktu iku jenenge codot. Iya Pak, sudah kosong. Hati, maksud gelap itu sudah fana isi dunia di dalam hati jenengan.
isi dunia makhluk dalam hati jenengan itu sudah tiada, sudah hilang. Akhirnya disebut gelap. Gelap ini gelap sudah tidak ada selain Allah. Berarti codot. Berarti kita ikut codot. Nanti pulpennya. Oke, amit. Enak lho Pak diceluk codot ya Pak. Nanti bang sampean al-mukarram, al-had, akhirnya gumedhe hati ini. Tapi ini umum yang terhormat Bapak codot. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Codot itu wis hilang, semua apa isi dunia itu wis hilang. Makanya fa'budu dikatakan kau itu sudah makrifat. Fa'budu madepe atimu ning nul niku. Kosong itu. Hadza inilah menghadap yang benar, inilah nyembah yang benar, inilah iku siratum mustaqim, disebut jalan yang lurus. Wa qala aidan, kalau Nabi Ibrahim, aku sudah menghadapkan wajah ruhku terhadap urip. Berarti ruh nang Allah atau urip. Lah proses ruh sambung menyang urip iku di tengah-tengah iki wonten syarat rukune. Ada rasa, ada cahaya. Makanya judulnya sampai di manakah keperluan cahaya itu terhadap ruh sehingga bisa sampai pada hidup Allah. Yes. Malam dan siang itu akan paham bagi mereka yang mata hatinya tajam. Bukan maksudnya cahaya matahari, bukan. Ternyata maksudnya adalah nur makrifat. Ya niki cahaya iki nur makrifat. Nur makrifat. Lah rasa itu iman. Jadi ayat 44 surat An-Nur itu bagi hati yang tajam pada Allah maksudnya ini. Nur makrifat, cahaya makrifat itu sebagai proses ruh itu akan bisa sampai pada Allah, makrifat Allah. Lah, nur makrifat ini tidak akan diberikan terhadap siapapun kecuali hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki itu? Mereka adalah yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Mereka yang sudah mendengarkan pengajaran wejangan tentang ilmu rasa yang disebut dinut tauhid ini. Ilmu yang memberantas iman selain Allah, yakfur bittauhuti wa yu'min billah, dan ilmu untuk mengarahkan ruh itu bisa mengesahkan pada Tuhan. Inilah yang dulu mbah kita itu katakan ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Kalau sekarang dinamakan dinul haq atau dinut tauhid.
dulu kok gak dikatakan dino tauhid. Mengapa? Karena umat Indonesia khususnya bangsa Jawa iku gak paham tentang ilmu Al-Quran, bahasa Al-Quran. Pahami itu bahasa Jawa. Sampai muncul pengertian Jawa Hono Coroko Doto Sowolo dan seterusnya. Diajarkan lewat pemahaman hal seperti itu. Akhirnya hatinya tajam, Pak. Tajam. Sehingga ayat per ayat yang di situ ada ibarat paham. Oh, ini maksud ayatnya. Satu contoh, surat An-Nur ayat 44. Mereka yang hatinya tajam, bukan maksudnya cahaya matahari, bukan. Yang disebut nurullah, bukan. Tapi cahaya makrifat. Lah cahaya makrifat gak sama dengan cahaya matahari atau cahaya listrik, ini gak sama. Itu ibarat. Cahaya matahari itu ibarat. Ibarat. Lah di dalam ibarat aslinya apa? Itulah yang kusebut nur cahaya makrifatullah. Lah cahaya makrifatullah itu hanya diberikan terhadap hamba pertama yang sudah mengenal, memahami, membuka diri tentang dinut tauhid. Setelah itu wayat tabiuna aksan, mereka melaksanakan, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam dinut tauhid sehingga paham. Akhirnya dia dikatakan absor, liulil absor, pemandangan hatinya tajam, mata hatinya tajam. Itulah Pak, ketajaman mata hati itu, paham, itu loh asli Al-Quranul Qadim. Ini nggak akan pernah bisa dirubah, Pak. Al-Quranul Qadim iki terjaga, nggak ada siapapun makhluk yang bisa merubah, nggak akan pernah bisa. Kalau tulisannya ibaratnya itu banyak manusia yang bisa merubah. Tulisan-tulisan itu banyak yang bisa merubah. Sehingga mengapa khususnya di negara Indonesia itu ada lembaga hafid, ya. Lembaga pondok pesantren yang khusus menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Iku supaya tidak ketika saat ada yang merubah dari sisi kalimatnya itu ketahuan. Kalau Al-Quranul Qadim nggak akan pernah ada yang bisa merubah, karena itu terjaga, terjaga. Nah yang menjaga Allah itu sendiri. Siapa di antara mereka yang diturunkan Allah namanya nur makrifat, dia pasti akan sampai pada makrifat Allah, liqo pada Allah. Entah sekarang, entah besok, entah lusa, pasti itu terjadi. Sehingga yang ayat 35 nurun ala nurin, itu maksudnya cahaya di atas cahaya itu adalah nur makrifat. Nurun ala nurin, cahaya di atas beberapa cahaya, itu maksudnya adalah nur makrifat. Dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, cahaya makrifat satu menir. Menir itu anaknya beras, ya, bukan berasnya tapi anaknya beras, disebut menir, ya. Bahasa Indonesia ini menir apa, Pak?
Rais. Wis pokoke menir. Tatkala sak menir cahaya makrifat itu ditaruh ning jagat dunya niki lho. Asline kan no jagat hati toh. Ditaruh jagat di dunia. Seketika itu cahaya matahari redup. Redup apa redup ya? Belerang. Bukannya cahayanya matahari hilang, bukan. Kalah benter gitu Pak maksudnya. Surem. Nah, bahasa Jawa surem. Suram, betul suram. Karena kalah benter itu sak menir. Apalagi sak beras. Padahal di situ di atas beberapa cahaya tak terbatas. Barang siapa yang Allah menaruh cahaya makrifat itu di dalam hatinya seseorang, pasti dia itu akan sampai makrifat Allah. Istilah roh itu akan bisa sampai pada Allah, itu ada wasilah, ada sambungan, ada proses. Itu termasuk wasilah, di situ adalah cahaya makrifat. Dan cahaya makrifat itu akan muncul di dalam hati seseorang hamba yang dikehendaki manakala si hamba ini punya wasilah terhadap Allah yang disebut zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah adzikru bisiril asror. Baru berarti siapapun yang hatinya sudah diamanai Allah zikir sirul asror, maka pasti dia itu sampai pada Allah. Tentang masalah waktu apakah sekarang, besok, lusa, itu urusan Allah. Kalau dulu kan disebut zikir rasa, zikir iman. Maksudnya iman itu yang benar, bukan iman yang katanya, tapi iman yang sudah pembuktian. Yang Rasulullah katakan ihsan, iman yang benar itu adalah iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan yaitu iman dalam hatimu sudah tidak lagi beriman pada selain Tuhan, selain hidup. Kalau bahasa syariat itu disebut Allah, wong Islam. Kalau orang Hindu, Buddha, beda lagi namanya. Wis bener, bener semuanya. Ojo gegeran gara-gara jeneng. Kita tidak akan pernah gegeran fanatik dengan satu nama kalau ruh sampai iki sudah sampai ma'rifat Allah. Baru Anda tidak fanatik, tidak menyalahkan orang yang pakai nama yang tidak sama dengan nama yang jenengan bawa secara kulit atau secara syariat kalau sudah sampai makrifat. Kalau belum, ya sih fanatik. Kalau tidak nama Tuhan iki gak bener, kafir. Oke, dimaklumi mawon. Lah Allah memberikan cahaya itu tidak lepas dari hidayah. Walaqad anzalna ayatim mubayyinat. Laqad anzalna yepti teman-teman wis nurunake sapa ingsun Allah ayatin ing pira-pira tandha. Lah niki mubayyinatin kang jelas. Dadi tondo-tondo nur makrifat itu Allah sudah memberikan beberapa ayat yang jelas. Ini loh maksudnya itu cahaya nur makrifat itu begini loh. Allah sudah kasih keterangan-keterangan yang jelas
terkait ayat yang menerangkan nur makrifat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Utawi Gusti Allah iku yahdi bakal aweh pituduh. Allah akan memberikan satu hidayah terhadap siapa man orang yasa'u yang digendaki sopoman, atau yasa'u kang menghendaki sopo Allah ingman. Untuk apa? Ila siratim mustaqim. Dia dengan hidayah itu bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Mana yang dimaksud hidayah? Nur makrifat. Nur makrifat itu akan muncul dengan sendirinya dalam hatimu tatkala jenengan ini sudah mau tidak hanya menerima tapi juga mengamalkan fungsi daripada zikir sirul asrar. Sama jangan heran, zikir ini mengapa tidak dijabarkan di tengah thariqah bahkan syariat? Memang belum kapasitas, bukan kapasitasnya di situ. Makanya saya sering katakan, wahai saudaraku yang masih di thariqah atau yang masih di syariat, terimalah kunci kewusulan ini. Iki zikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Bukan itu dibaca, Pak. Bukan. Harus maksudnya jenengan praktekan. Lah, iki prakteki iku ning hati, bukan ning jasad. Zikir tersebut prakteki di dalam perkara yang berkenaan dengan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek gak percaya coba sampai nek diundang tahlil jangan membaca la ilaha illallah. Wis maca dhewe la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Coba. Bagaimana kiwa tengen sampean, Bang? Apalagi ana, waduh. Wis iki wong pusing iki, ngoten. Huwa anta ana, cukup di dalam. Boleh secara fisik, dohir, lesan kita berucap Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, monggo. Tapi maksud hati sampean harus masuk dalam rasa. Maksudnya Allah iku ya urip iku. Lah jikalau ruhaniyah sampean itu sudah berzikir tersebut, maka nggak ada alasan Allah untuk tidak mendatangkan nur ma'rifat, nggak ada. Alias wajib si kawulo iku didatangkan Allah nur ma'rifat. Kalau hati sudah Allah datangkan nur ma'rifat, maka hati itu yang asalnya gelap terhadap Allah akhirnya terang. Makanya sambungno ruh ning urip ya ada di situ. Baru jenengan iku ila sirati mustaqim, saged lurus hatimu iku untuk menyembah Allah. Bisa lurus hatimu itu madhep menyang Allah. Fa'budu hadza siratum mustaqim iku. Urusan aktivitas dohir apa wae, gak usah sampean membeda-bedakan, gak usah. Anda tidak akan membedakan urusan aktivitas dohir jasad ini kalau sudah datang cahaya makrifat. Sebab cahaya makrifat jikalau itu sudah datang, maka sifat basariahmu itu akan sirna, rusak.
sifat keakuan diri kita itu mesti rusak, fana maksudnya, tiada. Akhirnya yang berlaku di dalam hatimu itu hanya aku Allah. Udah, selain urip sudah tidak berlaku lagi nantinya. Loh, baru di situ Anda tidak akan pernah fanatik dengan akmal atau aktivitas zahiriyah. Jadi nyawang wong sholat sampean yo gak masalah. Nyawang wong iku gak sholat yo gak masalah. Jadi Anda tidak akan pernah menyalahkan Allah. Karena yang berlaku semuanya hidup. Tapi kalau belum sampai di situ di wilayah ma'rifatullah, ya sih beda-beda now. Oh nih, kalau tidak ikut bendera ini salah. Kalau ikut bendera ini benar. Kalau bahasa nyoblosnya gak nyoblos si A salah. Kudu nyoblos si A. Ya sih fanatik terus. Kita dihadapkan 3 kandidat dalam hal pilpres. Anda tidak akan menyalahkan orang yang tidak sama coblosan dengan Anda kalau Anda sudah sampai ke ma'rifat. Kalau belum, bisa-bisa itu hasutnya itu terbawa, dengkinya terbawa sampai berapa bulan, Pak. Apalagi urusan pilkades. Kadang-kadang dulur musuh dulur gak podo. Wis tidak nyopo sudah. Alias jotak. Alias renggang. Ini gak cukup 1-2 bulan, Pak. Bahkan puluhan, bahkan tahunan. Terutama yang paling membekas itu pilkades. Kalau pilpres mulai sudah habis itu ya paling saulan sudah akur maneh. Gitu. Kalau pilkades, ayo. Karena langsung berhadapan dengan orangnya. Kadang-kadang calon kades yang jadi sing gawateli itu ya. Ya nyun sewu. Kadang-kadang sih mempunyai undang-undang inting-inting. Iki sing gawapleki. Pokoknya sing gak nyoblos diinting-inting. Masuk dalam buku besar yang namanya buku inting-inting. Ada bantuan ngono wis dilalekno wisan. Wis dikekno tim-time sing sing nyoblos. Padahal kan gak boleh, Pak. Kalau sudah menjadi kades sudah tidak boleh membedakan mana yang dulu nyoblos dirinya atau tidak, kan sama tuh Pak ya, mestinya gitu. Sama dengan bupati, ya nggak boleh lah kasih BK itu mereka yang condong nang dirinya sendiri, ya janganlah. Nek wis dadi bupati ku wilayah ya, iku ya harus bisa ngayomi seluruh anak-anaknya. Setiap desa di situ dikasih, situ ya dikasih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nggak dipilah-pilah. Tapi jeneng namanya sifat basariah belum hilang, mesti punya buku inting. Kembali, siapa yang cahaya makrifat itu Allah taruh terhadap hamba yang dikehendaki, pasti sifat basariah keakuan makhluk dalam diri kita itu fana, Pak. Fana. Urusan kapan Gusti Allah itu menaruh cahaya makrifat itu, ukurannya sampai kapan Anda ini mau untuk berzikir sirul asrar. Hanya itu. Sebab fungsi dzikir sirul asrar di pos pertama su'aul basyiro itu adalah membersihkan iman dalam hati yang selain hidup, selain Tuhan, makhluk-makhluk tadi.
Satu misal, saya minum air, tadinya saya itu yakin rasa seger atau air itu bisa mendatangkan rasa seger, air itu bisa memanfaati, bisa menghilangkan rasa dahaga. Tadinya gitu. Tadinya kita syirik begitu, Pak, menyekutukan Allah. Padahal sudah ditulis di dalam Al-Quranul Qadim maupun Al-Quranul Karim bahwasanya innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala apapun. Berarti air itu oleh sebab dilimputi hidup, maka seakan-akan air itu bisa mendatangkan rasa seger atau bisa menghilangkan rasa dahaga. Berhubung zikir rasa itu sudah sampai jalankan, sudah sampai asah setiap saat dan waktu, maka airnya itu hilang, fana sudah, tinggal hidup. Iman sampai tinggal hidup. Itulah yang disebut Aidul Basirah. Itulah yang Anda disebut sudah bertemu Allah. Makanya dikatakan la yarawna li anfusihim say'an. Dikatakan Anda sudah makrifat pada Allah manakala di dalam hatimu sudah tidak ada selain Allah, selain hidup, selain Tuhan secara umum. Sudah tidak ada. Bisanya itu tidak ada selain daripada urip, mohon maaf, lewatnya jenengan ini harus didatangkan cahaya makrifat mau. Nah, ketika sudah sampai di wilayah makrifat, maka antara ruh, rasa, cahaya Allah itu sudah tidak ada. Kosong, masuk di sini. Dibahasakan Al-Quran di dalam tauhid yaitu ana, hanya itu. Aslinya ya nggak bisa anda sebut, nggak bisa. Biar untuk mudah di sini sebutan ana, akhirnya sebut ana. Jadi ketika sudah ruh ini dikatakan menyangurip, disitulah cahaya dan rasa ini sudah tidak berguna. Artinya tidak berguna, sudah fana semuanya. La ibsor wa mubsor wa basor. Sudah. Iku miturut jenengan kalau sudah di makrifat. Tapi ingat, prosesnya ruh sampai makrifat Allah itu lewat ya ini, rasa dan cahaya, iman dan cahaya. Kalau ngomong hukum sebab akibat, Pak, memang begitu. Datangnya cahaya makrifat karena iman atau zikir rasa ini jenengan kumandangkan. Lah, yang mengumandangkan zikir rasa inilah, Pak, Bu, sing kula sebut codot tadi. Berarti jenengan iki codot, kita ini codot. Begitulah kira-kira. Makanya di dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu gini, ada keterangan gini. Susahlah kau bila mana dipuja masyarakat, karena pujaan masyarakat itu racun yang mematikan. Senanglah jikalau kau itu dicaci oleh masyarakat, sebab dengan cacian itu kau akan sadar sebetulnya kau itu codot. Enak ya. Sebab miturut sifat basariyah
Umumnya kita manusia itu bersukaria kalau dipuja masyarakat. Basariah loh ya. Sepanjang sifat basariah masih kuat di dalam hati kita, sifat basariah itu apa? Sifat keakuan makhluk itu loh Pak. Itu sifat basariah. Aku, tapi aku nih lah ini sifat basariah. Sepanjang sifat basariah itu masih liar dalam diri kita, sepanjang itu jangan harap kau akan bisa sampai pada Allah dalam makrifat, nggak bisa. Makanya secara satu sisi kita berzikir sirul asal itu di samping menghilangkan syirik khafi juga melemahkan sifat basariah. Kebenaran iki mutlak Pak, nggak bisa disalahkan, nggak bisa. Kemutlakan kebenaran ini terjamin oleh Allah dan tertuang di dalam Al-Qur'anul Qadim. Dan disindir-sindir Allah, diibarat-ibaratno Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk tadi yuqallibu, ngelih sapa Allah waktu siang jadi malam, waktu malam jadi siang. Silih berganti. Iki ibarat. Lah isine ibarat itulah yang kusebut Al-Qur'anul Qadim. Jadi jenengan tanya, apa sih Al-Qur'anul Qadim itu? Wejangan-wejangan atas kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Inilah kepastian hukum itu di situ. Jadi nggak ada mamang. Seperti halnya kita kalau sudah punya kepastian hukum, setelah kita itu terduga, terdakwah, terus apa sih itu? Tersangka itu sebelum terdakwah, setelah terdakwah itu namanya ingkrah. Ingkrah berarti Anda sudah punya kepastian hukum. Nek dihukum kepastian hukum ikut 3 bulan, ya 3 bulan. Terpidana lah, itulah terpidana. Lah disitulah Pak. Sampean kalau lebih dari 3 bulan mesti dikeluarkan. Kalau belum 3 bulan pasti tidak dikeluar. Jadi hukum pasti. Bahasa tentang hakim hukum itu ingkrah, namanya ingkrah. Di mana terdakwa itu sudah memegang kepastian hukum. Yang sudah diadili di PN, dia tidak banding di PT. Yang sudah diadili di PT tidak kasasi, begitulah. Jadi ono manfaate, saya dolanan hukum dulu itu ono manfaate. Kan sering saya katakan, kiai nek durung mlebu penjara kurang sempurna. Sering kalau omongi ngoten. Sebetulnya itu mudah kok mlebu penjara, itu mudah. Nek sampean gak kepingin nyambut gawe, kepingin mangan gak nyambut gawe gampang. Orang lewat taboken. Nah, engko lak diproses hukum sampean. Harung kok sampean niku mangan gak nyambut gawe. Enak tok asin ning penjara Pak. Mangan ya gak melok nyambut gawe dikasih 3 kali 1 hari. Tidur ya dijogo. Lah wis tah penak tok teng mriko. Sampai dia umpama kepingin, aku pingin zuhud kolwat gak ono tempate. Gampang. LP. Allah ya karim.